Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Prasetyo dengan NIM 413-1941-0026 dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2019. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas salah satu saya, yaitu berjudul Metode Menghilangkan Logam Berat dari Air Limbah Industri. Pertama ada pendahuluan. Masalah lingkungan akibat globalisasi dan industrialisasi yang cepat menjadi semakin mengganggu manusia. Oleh karena itu, diperlukan metode yang efisien dan efektif terutama untuk industri kimia. Logam berat yang ada di dalam air limbah dan dari limbah industri menjadi perhatian utama pencemaran lingkungan. Logam berat umumnya dianggap sebagai logam yang memiliki kepadatan melebihi 5 gram per centimeter kubik. Sebagian besar elemen yang termasuk dalam kategori ini sangat larut di dalam air. Racun terkenal dengan agen karsinogenik. Logam berat dianggap sebagai unsur-unsur berikut: tembaga, perak, seng, kadmium, emas, merkuri, timba, kromium, besi, nikel, timah, arsenik, selenium, molibdenum, kobalt, mangan, dan aluminium. Mereka adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan juga flora dan juga fauna. Tujuan dari penelitian ini satu, untuk mencari solusi terbaik penanganan air limbah dan metode untuk perawatan di dalam industri kimia tersebut. Yang kedua, mencari skema perawatan yang layak untuk menargetkan pengobatan yang efektif terhadap air limbah. Di sini ada metodenya. Metodenya ada 3. Metode fisikokimia, presipitasi kimia, koagulasi, dan flokulasi. Saya akan menjabarkan satu persatu dari metode yang ada di sini. Pertama ada metode fisikokimia. Metode ini adalah untuk memisahkan fisik air dari partikel diskrit dan partikel yang mengandung logam. Pemisahan fisik terdiri dari penyaringan mekanis, klasifikasi hidrodinamik, konsentrasi gravitasi, flotasi, pemisahan magnetik, pemisahan elektrostatik, dan gesekan gosok. Ini adalah proses kimia konvensional untuk menghilangkan logam berat dari air limbah. Mencakup banyaknya proses seperti presipitasi kimia, flotasi, adsorpsi, pertukaran ion, dan deposisi elektrokimia. Faktor-faktor yang dapat membatasi penerapan dan efektivitas proses kimia ini adalah tingginya kandungan tanah liat atau lanau, humak, kalsit, Fe, dan Ca, logam berat, anion, atau kapasitas penyangga yang tinggi. Kedua, ada metode presipitasi kimia. Dalam proses presipitasi kimia, partikel yang sangat halus dihasilkan dan endapan kimia, koagulan, dan proses flokulasi digunakan untuk meningkatkan urutan partikel mereka untuk menghilangkannya sebagai lumpur setelah logam mengendap dan membentuk padatan. Mereka dapat dengan mudah dihilangkan dan konsentrasi logam yang rendah dapat dibuang. Metode ketiga ada metode koagulasi dan flokasi. Mekanisme koagulasi flokulasi didasarkan pada pengukuran potensi zeta. Sebagian kriteria untuk menentukan interaksi elektrostatik antara polutan dan agen koagulan flokular. Proses flokulasi terus-menerus meningkatkan ukuran partikel untuk partikel diskrit melalui tabrakan dan interaksi tambahan dengan anorganik. Polimer yang dibentuk oleh polimer organik ditambahkan. Secara partikel diskrit flokulasi menjadi lebih besar partikel. Mereka dapat dihilangkan atau dipisahkan oleh filtrasi, tegang, atau pengapungan. Produksi lumpur, aplikasi bahan kimia, dan transfer beracun senyawa menjadi fase padat adalah kelemahan utama dari proses ini. Hasil dan pembahasan. Berbagai metode yang dicoba oleh para peneliti meliputi metode fisika, kimia, dan biologi. Perawatan fisikokimia menawarkan berbagai keuntungan seperti proses yang cepat, proses pengoperasian dan kontrol yang mudah, berbagai beban input, dan lain-lainnya. Kapanpun diperlukan, pabrik kimia dapat dimodifikasi. Sistem perawatan ini membutuhkan ruang dan biaya pemasangan yang lebih rendah. Manfaat mereka sebanding dengan sejumlah kelemahan seperti biaya operasional yang tinggi karena bahan kimia yang digunakan, konsumsi energi yang tinggi, dan biaya penanganan untuk pembuangan lumpur beracun. Jika bahan kimia dimungkinkan untuk mengurangi bagaimanapun, perawatan fisikokimia telah ditemukan sebagai salah satu perawatan yang paling cocok untuk senyawa anorganik yang dihasilkan dari berbagai industri yang tidak dapat dihilangkan
dari teknis biologis dan fisik apapun. Kesimpulannya adalah, berdasarkan jurnal internasional yang sudah saya baca, dan dari banyaknya metode yang ada di dalam jurnal tersebut, saya menyimpulkan bahwa ketiga metode atas adalah metode yang paling efisien. Meskipun beberapa metode memakai biaya yang tinggi, perawatan kimia adalah salah satu perawatan yang paling cocok untuk senyawa anorganik beracun yang dihasilkan dari berbagai industri yang tidak dapat dihilangkan dengan teknik biologis dan teknik fisik apapun. Tetapi metode biologi juga tidak kalah baik. Selain menggunakan biaya yang rendah, dia juga ramah lingkungan. Berbagai metode biologis termasuk trickling filter, biosorpsi, proses lumpur aktif dapat digunakan. Metode biologis dengan menggunakan berbagai bahan rendah ditemukan metode yang sangat efektif dengan presentasi penghapusan yang lebih tinggi. Tetapi punya kelemahan, yaitu mereka membutuhkan area yang luas dan pemeliharaan dalam proses yang tepat. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.